Hello, good morning kids. Kembali lagi dengan Mister Rio. Nah, di sini Mister mau menanyakan kabar kalian. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Mister harap kabar kalian selalu baik dan selalu sehat. Nah, eh, Mister akan melangkah ke bab berikutnya, yaitu tentang penanganan luka dan cedera. Nah, tapi sebelum Mister melangkah ke sana, Mister akan memberitahu dulu ke kalian. Bab renang gaya dada sudah kita bahas bersama-sama, tapi ingat, jangan lupa mengerjakan soal-soal yang sudah Mister berikan di penilaian tugas. Jadi kalian nanti bisa kerjakan itu soal-soal yang sudah Mister berikan. Ya, setelah kalian kerjakan, nanti Mister akan bisa menilai kerjaan kalian. Karena apa? Karena 2 atau 3 minggu lagi kalian itu sudah mengalami yang namanya final test. Nah, final test itu Mister ambil dari 3 bab, ya kan? Bab gerak berirama, kalau nggak salah itu yang kelas 4 ya, yang kemarin juga renang gaya dada, dan sekarang penanganan luka dan cedera. Nah, 3 bab itu yang Mister akan ujikan besok pada waktu final test. Nah, jadi apapun yang kalian tidak paham, tolong tanyakan ke Mister. Kenapa? Kalau kalian tidak tanya, berarti Mister anggap kalian sudah bisa. Nah, kalau Mister anggap kalian sudah bisa, berarti Mister akan memberikan soal-soalnya jauh lebih enak, jauh lebih paham. Oh, berarti contoh nih, si A sudah bisa, udah jago, udah pintar, oh ya udah. Si B tapi belum bisa, berarti Mister akan memberikan soal-soal yang tidak terlalu sulit. Jadi Mister akan memberikan soal yang ringan-ringan saja, ya. Tapi yang pasti kalian paham gitu loh, ya. Nah, kita melangkah ke bab berikutnya, yaitu tentang penanganan luka dan cedera. Nah, Mister, apa sih luka? Luka adalah salah satu jenis cedera di mana kulit mengalami robek. Nah, luka itu contohnya seperti kulit mengalami robek. Itu yang namanya luka. Tapi cedera itu atau luka, memar atau luka, atau disolokasikan dari otot, sendi atau tulang. Nah, cedera itu memar. Nah, contoh nih ya. Luka, kalian kan pernah mengalami luka, contoh. Kulit kalian tiba-tiba kegores dengan yang namanya benda tajam. Contoh seperti kena pisau atau kena silet atau kena pensil. Akhirnya kalian tuh luka di sini kan, dan menimbulkan darah, ya kan? Akhirnya kulit kalian sobek, akhirnya kan kulit kalian terluka dan mengeluarkan darah. Itu namanya luka. Tapi kalau cedera itu mengalami memar. Contoh, kalian bermain bola, ya kan, jatuh, tapi kalian nggak terluka, darahnya nggak ada, tapi kalian mengalami memar. Tangan kalian akhirnya memar karena biru-biru gitu tangannya, karena habis jatuhnya salah, bukan jatuh gini tangannya, tapi malah gini. Nah, akibatnya tulang atau sendi kalian di sini mengalami kesleo. Nah, itu yang namanya cedera. Oke? Nah, oke. Pernahkah kamu mengalami kejadian yang menyebabkan kamu terluka atau mengalami cedera? Jika kamu suka bermain sepak bola voli mini, bola kasti, ataupun permainan lainnya, kemungkinan besar kamu pernah mengalami jatuh akibat benturan dengan temanmu. Nah, biasanya kalau benturan itu pasti mengalami yang namanya cedera atau nggak luka, jika kalian jatuhnya tidak hati-hati, ya. Atau perbedaan cedera dan luka, bagaimana cara menangani hal tersebut? Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang luka dan cedera serta cara penanganannya. Oke? Nah, pengertian cedera dan luka. Cedera, kalian udah tahu nih ya. Nih, kita jabarkan ya. Adalah memar atau luka, ya, dari otot, sendi, atau tulang yang disebabkan oleh kecelakaan.
benturan atau body contact, atau gerakan yang berlebih sehingga otot, tulang, atau sendi tidak dapat menahan beban atau menjalankan tugasnya. Nah, otot atau sendi. Jadi, kalau tadinya itu sendinya itu berjalan dengan lancar, kita jalan kaki contohnya kan, jalan kaki, misalnya jalan itu enak kan, ini malah mengalami berat di kaki, saat nginjek tanah pun sakit. Nah, itu biasanya kesleo. Nah, makanya saat jalan mengalami hal yang tidak wajar, yang biasanya jalan tuh enak gitu, ini jalannya malah susah. Nah, itu mengalami kesleo karena benturan atau jatuh dari olahraga atau dari kalian tuh lari-lari, ya kan, banyak sekali hal yang menimbulkan cedera. Nah, ini luka adalah salah satu jenis cedera di mana kulit mengalami robek, teriris, atau tertusuk. Luka terbuka atau ketika terkena benda tumpul sehingga menyebabkan memar. Tuh. Kulit melindungi tubuh kita dari infeksi, radiasi, dan temperatur yang ekstrim. Cedera atau luka dapat kita alami kapan saja, ya kan? Kita hati-hati saat jalan aja bisa mengalami cedera. Kenapa? Saat jalan kita nggak lihat kanan kiri, tiba-tiba kaki kita jatuh ke bawah, terus jatuhnya itu nggak lurus gini tapi miring. Akhirnya sendi yang namanya pergelangan kaki kalian itu kesleo. Nah, kan? Oke. Cedera juga dapat ditimbulkan oleh sebab yang beragam. Misalnya tadi kayak jalan itu tiba-tiba jatuh kesleo, ya kan? Nah, contoh lagi saat kita berolahraga, bermain sepak bola, ya kan? Terus bermain bulu tangkis, bermain volley, ya kan? Semuanya itu pasti mengalami cedera. Tidak ada pemain sepak bola, tidak ada pemain volley, tidak ada pemain bulu tangkis yang tidak pernah mengalami cedera. Pasti mereka pernah mengalami, meskipun itu ringan atau yang sangat fatal. Mister ringan itu seperti apa? Kalau ringan tuh hanya sebatas kesleo biasa. Jadi memar biasa gitu kan, itu ringan. Fatalnya seperti apa? Patah tulang. Itu fatal, ya kan? Itu fatal untuk patah tulang. Oke? Jadi bisa dipahamin ya. Jadi kesleo itu bisa dilakukan oleh siapapun. Meskipun dia pemain profesional sekalipun, pasti pernah mengalami kesleo. Ya, cedera, ya. Nah, berikutnya berbagai macam cedera dan penanganannya. Yang pertama, kram otot, tuh, atau otot tertarik adalah cedera yang disebabkan oleh kontraksi otot yang terlalu keras. Kejadian kram otot sering dialami pada bagian otot betis, bawah, atau belakang lutut. Yang kedua, kesleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Yang ketiga, cedera pada lutut, ya kan? Adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan pada lutut. Contoh nih, kamu lagi lompat-lompatan. Lompat tempat yang tinggi, terjun ke bawah, lompat, mendaratnya salah. Kalau misalnya kalau mister yang mengajari, saat melompat itu mendaratnya adalah dengan jongkok gini kan. Nah, tapi dia tidak lompat langsung lurus kakinya. Nah, nantinya lutut itu akan sakit karena pemenahan beban yang begitu berat. Nah, seperti itu. Oke, terus yang keempat, cedera pada kepala adalah cedera akibat benturan atau guncangan keras pada bagian kepala. Nah, benturan tersebut dapat mengakibatkan pingsan atau luka sobek. Jadi, kalian tuh saat benturan kepala itu bisa mengakibatkan luka sobek atau yang paling parah adalah pingsan. Makanya kepala itu sangat dilindungi sekali, jangan sampai ada yang namanya benturan, ya, paling bahaya di situ. Yang kelima, retak atau patah tulang adalah cedera akibat kondisi hubungan atau kesatuan jaringan tulang retak atau terputus. Nah, nanti bakal ada videonya.
Nanti Mister akan kasih videonya supaya kalian bisa paham. Ya. Nah, ketika terjadi cedera ringan atau seperti kram otot, tertarik, kesleo, atau memar, kita dapat melakukan pertolongan pertama sebelum membawa ke rumah sakit. Kalian sendiri bisa memberikan pertolongan pertama sebelum kita ke rumah sakit. Nah, perhatikan ini. Caranya seperti apa? Kalian harus tahu metode yang dinamakan RICE. Ya, RICE. R-I-C-E. RICE. Nah, R-nya apa? Rest atau istirahat. Ya, rest atau istirahat. Nah, E-nya apa? S atau S. Ya kan? S. Nah, compression atau tekanan. Ya. Compression atau tekanan. Nah, E-nya apa? E-nya adalah elevation atau pengangkatan. Pengangkatan. Nah, kalian harus tahu metode REST itu seperti ini. Kalau kalian tahu REST, ya kan, kalian bisa membuat pertolongan pertama pada teman-teman kalian, ya kan, orang-orang yang kalian lihat, gitu loh, ya. Terus cara penanganannya seperti apa? Cara penanganannya seperti ini. Cara menangani kesleo. Yang harus dipersiapkan handuk yang pertama, yang kedua es batu atau es pack, terus yang ketiga perban elastis. Ya. Cara pertama adalah luruskan kakinya, jangan sampai menekuk. Cara kedua adalah es batunya tadi dibalut oleh kain lalu ditempelkan kepada luka atau yang kesleo selama 15-20 menit dikompres. Yang ketiga adalah balutkan perban di bagian yang kesleo, tapi jangan terlalu keras, ya. Yang terakhir adalah taruhlah bantal atau benda sehingga kaki kalian terangkat lebih tinggi daripada kaki yang satunya lagi. Itu untuk mengurangi rasa sakit. Oke, nah itu adalah contohnya. Nah, oke, bisa dipahamin ya di sini ya. Lalu berikutnya, cara penanganan kram kejang atau otot. Kram adalah kejang otot yang bersifat mendadak dan terasa sakit. Penanganan kram antara lain sebagai berikut. Di sini penanganannya adalah seperti ini. Kompres dengan air hangat yang pertama pada area otot yang mengalami kram. Yang kedua, pijat kaki yang mengalami kram. Yang ketiga, oleskan obat gosok pada area kram. Yang keempat, rendam kaki dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit. Nah, itu cara menangani kram atau kejang otot. Nah, macam-macam kram seperti apa? Simak video yang kali ini. Saat kita sedang tidur dengan nyenyak, bermimpi memiliki uang yang banyak, atau sedang berlibur di sebuah pulau indah seperti di surga, tiba-tiba mimpi itu dalam sekejap hilang. Karena kita dibangunkan oleh rasa kejang di otot kaki. Gangguan ini sering sekali kita alami pada malam hari. Kita menyebutnya dengan gejala kram. Gangguan yang menyebalkan ini biasanya terjadi di betis, tapi juga dapat terjadi di bagian paha atau jari kaki. Menurut penelitian, orang dewasa yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung lebih sering mengalaminya ketimbang yang berusia lebih muda. Ini karena orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun lebih jarang bergerak aktif, sehingga lebih mudah terkena kram. Yuk, mari kita cari tahu. Ada beberapa faktor penyebab kram kaki, yaitu dehidrasi, kelelahan, atau duduk dan berdiri dalam waktu yang lama bisa menjadi penyebabnya.
Jika otot tidak mendapatkan cairan tubuh yang cukup, maka otot tidak akan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan, sehingga otot tidak mampu membuang racun, maka terjadilah masalah kontraksi otot. Sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk menyembuhkan gejala kram, karena biasanya kram otot ini akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa menit, atau dengan cara banyak meminum air putih guna meringankan rasa sakitnya, seperti yang sering dilakukan oleh para atlet. Tapi apabila kram terus terjadi, sangat sering dialami oleh kalian setiap malam, maka jangan dianggap remeh ya. Kalian harus segera konsultasikan pada dokter. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mencegah gejala kram? Tidak ada cara yang khusus, tapi kalian harus lebih sering beraktivitas atau lebih sering bergerak. Jangan duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama. Lalu, perbanyak minum air putih dan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan magnesium. Maksudnya, makanan seperti kacang-kacangan atau biji-bijian. Jadi, begitulah penyebab gejala kram serta bagaimana cara pencegahannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Itu adalah macam-macam cara penanganan cedera. Nah, oke. Video kali ini tadi membahas tentang cedera. Video berikutnya kita akan membahas tentang luka, ya. Nah, oke. Sebelum Mister menutup video ini, semoga kalian sehat terus. Semoga kalian diberikan yang namanya kesehatan, dihindari dari penyakit-penyakit COVID-19 ini. Semoga kalian selalu diberikan semangat terus untuk belajar dan semangat terus untuk mengerjakan soal-soal yang Miss dan Mister berikan. Ya, oke. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa berjemur, terus jangan makan sembarangan, jangan lupa sholat bagi yang Muslim. Ya, oke. Mister ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.